Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kaidah fikih kubro pada bagian kedua, yaitu kaidah keyakinan tidak dibatalkan dengan keraguan. Di mana kaidah tersebut berbunyi, al-yaqinu la yuzalu bisyaki, yang artinya sesuatu yang telah diyakini atau telah terjadi tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Penjelasannya, al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Al-yakin menurut kebahasaan berarti pengetahuan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan asyak bisa diartikan sesuatu yang membingungkan. Dan secara etimologis, yakin adalah sebuah ilmu atau pengetahuan yang tidak ada lagi keraguan. Pada asalnya, yakin berarti al-istiqror atau sesuatu yang menetap. Seperti kalimat yakin, al-mau fi haudi idza istaqrara, atau air menetap di telaga. Kata yakin dalam kalimat ini artinya menetap. Maksudnya dari pengertian tersebut ialah semua hukum yang sudah berlandaskan pada suatu keyakinan itu tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keraguan-raguan yang muncul kemudian. Sebab rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Dan dengan demikian, maka yang dimaksud dengan kaidah ini adalah tercapainya kemantapan hati pada suatu objek yang telah dikerjakan, baik kemantapan itu sudah tercapai pada kadar ukuran pengetahuan yang mantap, atau baru sekedar dugaan kuat atau asumtif. Maka yang tidak dianggap suatu kemantapan hati yang disertai dengan keraguan-raguan pada saat pekerjaan itu dilaksanakan, sebab keadaan ini tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori yakin. Hal-hal yang masih dalam keraguan atau masih menjadi tanda tanya tidak dapat disejajarkan dengan sesuatu yang sudah diyakinkan. Lalu di dalam dalil kaidah yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'u sautan au yajida rihan. Yang artinya, manakala seseorang di antaramu menemukan sesuatu dalam perutnya, lalu ia ragu, adakah sesuatu yang keluar darinya atau tidak, maka janganlah keluar dari masjid sampai ia mendengar suara atau menemukan bau. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan suatu hukum bahwa apabila kita sedang sholat, terkadang kita merasa seperti telah buang angin, namun kita ragu apakah benar buang angin atau tidak. Kalau sudah jelas buang angin, jelaslah wudunya batal dan harus wudu kembali, lalu mengulang sholatnya. Tetapi terkadang ada situasi di mana kita merasa mungkin perut kita mules, terasa seperti ada sesuatu yang keluar, tetapi kita ragu apakah angin itu keluar atau tidak, atau hanya perasaan kita saja. Nah, jika hal itu terjadi, maka Nabi mengatakan, jangan batalkan sholatnya dulu, sampai ia mendengar adanya suara atau mencium aroma dari angin yang keluar tersebut. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya ia sudah wudu dan wudunya sah, dan tidak ada tanda-tanda indikasi kuat bahwa wudunya batal, karena dia sendiri tidak yakin. Dia ragu apakah dia buang angin atau tidak, dan sebelumnya dia sudah yakin sudah wudu dengan benar. Lalu pada aplikasi kaidah, yang pertama, al-aslu baqa'u makana ala makana, yaitu asal itu tetap sebagaimana semula bagaimanapun keberadaannya. Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap perkara yang telah memiliki status hukum yang pasti sebelumnya harus tetap dipertahankan sebagaimana kondisi hukum semula. Hukum tersebut tidak bisa diubah selama belum ada bukti kuat dan ada yang meyakinkan dapat mengubahnya. Misalnya, Aminah meyakini bahwa ia telah punya wudu, tetapi kemudian ia ragu apakah sudah batal atau belum. Berdasarkan kaidah ini, ia tetap dihukumi punya wudu, sebab sebelumnya ia yakin bahwa ia telah berwudu. Karena keyakinannya tersebut tidak bisa dihilangkan dengan keraguannya yang mengatakan bahwa ia telah mengalami hadas.
Kemudian, contoh kedua, Fandi memiliki hutang kepada Anton. Fandi kemudian mengaku bahwa ia telah membayar hutang tersebut, tetapi Anton tidak mengakuinya. Dalam hal ini, Fandi tetap dihukumi punya hutang sampai ia benar-benar mampu membuktikan bahwa dirinya telah membayar hutangnya kepada Anton. Lalu yang kedua, al-aslu bara'atu dhimmati. Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Pada dasarnya, manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dari tuntutan, baik hal Allah maupun hak adami. Setelah dia lahir, muncullah hak dan kewajiban pada dirinya. Misalnya, anak kecil bebas dari tanggung jawab melakukan kewajiban sampai ia balik. Lalu, contoh kedua, tidak ada hak dan kewajiban antara pria dan wanita yang bersifat pernikahan sampai ada bukti adanya akad nikah yang sah. Kemudian yang ketiga, al-aslul adamu. Hukum asal adalah ketiadaan. Sebagai contoh, apabila terjadi persangkutaan antara penjual dan pembeli tentang aib suatu barang atau kecacatan suatu barang yang telah diperjualbelikan, maka yang dianggap adalah perkataan si penjual, karena pada asalnya cacat itu tidak ada. Dan ada pula ulama yang menyatakan karena hukum asalnya adalah akad jual beli telah terjadi, sudah tentu ada kekecualian, yaitu apabila si pembeli dapat memberikan bukti kecacatan suatu barang tersebut, maka barang tersebut masih tanggung jawab si penjual. Lalu yang keempat, al-aslu fil asya'il ibahatu hatta yadullat dalilu ala tahrimi. Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharumannya. Apabila terjadi keraguan karena perbedaan waktu dalam suatu peristiwa, maka hukum yang ditetapkan adalah menurut waktu yang paling dekat kepada peristiwa tersebut. Karena waktu yang paling dekat yang menjadikan peristiwa itu, kecuali ada bukti lain yang meyakinkan bahwa peristiwa tersebut telah menjadi pada waktu yang lebih jauh. Misalnya, seorang wanita sedang mengandung, ada yang memukul perutnya. Kemudian keluarlah bayi dalam keadaan hidup dan sehat. Selang beberapa bulan, bayi itu meninggal. Maka, meninggalnya bayi itu tidak disandarkan kepada pemukulan yang terjadi pada waktu yang lama, tetapi disebabkan hal lain yang merupakan waktu paling dekat dengan kematiannya. Kemudian yang terakhir, al-yaqinu yuzalu bil yaqini mithlihi. Apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti yang meyakinkan pula. Sebagai contoh, misalnya kita berpraduga tidak bersalah kepada seseorang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut tertangkap sedang melakukan kejahatan. Maka orang tersebut adalah bersalah dan harus dihukum. Kemudian contoh yang kedua, si A berhutang kepada si B. Tetapi kemudian ada bukti bahwa si A telah membayar utangnya kepada si B. Misalnya, ada kwitansi yang ditandatangani si B yang menyatakan bahwa hutang A sudah lunas. Maka, si A yang tadinya berhutang sekarang sudah bebas dari hutangnya. Baiklah, sampai di sini penjelasan kaidah fikih kubro pada bagian kedua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.